Oke. Lalu Syekh Muhammad Hariri bertanya balik, kenapa engkau bertanya seperti itu? Sambil menggelengkan kepala, dokter itu bertanya, kenapa engkau bisa hidup tanpa jantung? Di mana jantungmu? Syekh tersenyum pelan sambil berkata, maaf, jantungku kutitipkan pada kekasihku di Madinah, yaitu Sayyidina Muhammad. Jantungku itu dititipkan di Madinah, yaitu kekasihku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di video kali ini saya akan membahas yaitu tentang Ustadz Dr. Khalid Basalamah mengisahkan ada seorang pengusaha mempunyai perusahaan, kemudian seorang ini telah mengalami sakit dan dibawa ke rumah sakit. Kemudian dokter memeriksa bahwa jantungnya itu tidak berdetak, akan tetapi seorang pengusaha ini bisa hidup tanpa jantung, ya. Jadi setelah diperiksa oleh dokter senior, ya, bahwa di bawah jantungnya itu ada urat-urat saraf yang sama persis fungsinya itu seperti jantung. Jadi orang tersebut itu bisa hidup walaupun jantungnya itu tidak berdetak, ya, tidak bergetar itu. Dan ini adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala, ya. Akan tetapi ya teman-teman yang dirahmati oleh Allah, kisah semacam ini yang dibawakan oleh Ustadz Khalid itu diklaim oleh orang-orang yang mengaku sufi. Bahwa ada seorang syekh yang hidup tanpa jantung, ya. Kemudian dokter itu menanya, di mana jantungnya? Katanya jantungnya itu dititipkan kekasihku yang ada di Madinah, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba, masuk akal nggak kisah seperti itu? Berbeda dengan kisah yang diceritakan oleh Ustadz Dr. Khalid Basalamah, ya. Dan ini saya akan tampilkan video yang pertama, yaitu orang yang mengaku sufi, ya, itu mempercayai bahwa ada syekh yang hidup tanpa jantung. Mari kita simak ya videonya. Wali Allah Syekh Muhammad Hariri yang hidup tanpa jantung. Suatu ketika Syekh Muhammad Hariri didiagnosis di rumah sakit melalui foto ronsen. Sang dokter terkejut setengah mati melihat cetak foto ronsen pada bagian dada beliau. Sang dokter bertanya keheranan, engkau ini manusia atau bukan? Lalu Syekh Muhammad Hariri bertanya balik, kenapa engkau bertanya seperti itu? Sambil menggelengkan kepala, dokter itu bertanya, kenapa engkau bisa hidup tanpa jantung? Di mana jantungmu? Syekh tersenyum pelan sambil berkata, maaf, jantungku kutitipkan pada kekasihku di Madinah, yaitu Sayyidina Muhammad. Jantungku itu dititipkan di Madinah, yaitu kekasihku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini kisah yang pertama yang dibawakan oleh seorang yang mengaku dirinya sufi, ya. Mari kita lanjutkan. Syekh Muhammad Hariri adalah orang yang sangat mahabbah cinta kepada Rasulullah dan begitu alim. Beliau hobi mengenakan pakaian serba warna hijau dan mampu melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baik dalam mimpi, bahkan secara dohir nyata. Akan tetapi, suatu ketika beliau masuk ke Tarim, beliau tidak bisa melihat Rasulullah, dan ketika beliau keluar dari Tarim pulang ke asalnya, beliau bertemu Rasulullah di dalam mimpinya. Beliau menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, ya. Jadi, syekh ini namanya Syekh Hariri, ya. Dan saya pernah menyinggung tentang ada ustadz yang dari Malaysia, yaitu dari Kelantan, kalau nggak salah, ya. Itu mengatakan bahwa ada syekh, ya, yaitu Syekh Hariri. Jadi Syekh Hariri ini bisa melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi maupun dalam sadar. Ya, kemudian Syekh Hariri ini pergi ke Tarim dan tidak pernah menjumpai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Syekh Hariri ini kembali lagi ke negaranya, ya, ke daerahnya. Kemudian bisa bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sadar dan ngobrol bareng, ya. Kemudian Syekh Hariri ini bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa saya tidak bisa bertemu denganmu wahai kekasihku, ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjawab, karena di Tarim itu ada yang namanya Habib Umar, karena wajah Habib Umar itu sama dengan wajahku, ya, kurang lebih seperti itu, ya, yang pada saya bahas itu Ustadz budak, ya, itu dari Malaysia, ya. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, jadi ya orang-orang yang mengaku dirinya sufi itu mengklaim bahwa kisah yang dibawakan oleh Ustadz Dr. Khalid Basalamah MA itu terkait dengan Syekh Hariri ini.
Padahal yang dibawakan oleh Ustadz Dr. Khalid Basalamah itu bukan terkait dengan Syekh Hariri ini, akan tetapi ini kisah benar-benar terjadi ya karena kuasa Allah ya. Dan setelah diselidiki oleh dokter ya, itu jantungnya itu di bawahnya ada urat-urat saraf ya. Urat-urat saraf yang fungsinya itu sama persis dengan jantung. Kemudian diklaim sama orang-orang yang mengaku sufi ini, itu Syekh Hariri. Terus mengatakan bahwa ini Wahabi sering membid'ahkan ulama sufi ya. Kemudian malah membawakan kisah-kisah orang-orang sufi ya. Kurang lebih seperti itu ya, mereka itu membuli Ustadz Dr. Khalid Basalamah, yaitu tentang terkait masalah cerita ini. Padahal cerita ini tidak ada terkaitan dengan Syekh Hariri ya. Jelas-jelas kalau Syekh Hariri ini adalah khurafat ya. Berbeda dengan yang dikisahkan oleh Ustadz Dr. Khalid Basalamah. Itu memang ada dokter ya. Dokter ini adalah spesialis senior tentang masalah jantung. Ternyata ditemukan di bawah jantung itu ada urat saraf yang sama persis fungsinya itu seperti jantung. Jadi bisa memompa darah. Dan yang dibicarakan oleh Ustadz Dr. Khalid Basalamah itu adalah seorang pengusaha mempunyai banyak perusahaan. Apakah Syekh Hariri ini mempunyai perusahaan dan apakah Syekh Hariri ini adalah pengusaha? Nah, kita harus berpikir cerdas ya teman-teman ya. Apa itu khurafat dan apa itu keajaiban yang diberikan oleh Allah SWT yang benar-benar adalah mutlak dari Allah ya, bukan khurafat. Nah, teman-teman semuanya, saya akan tampilkan video yang kedua yang dibawakan oleh Ustadz Dr. Khalid Basalamah MA Hafizahullah. Mari kita simak videonya. Ada seorang teman-teman sekalian, sedikit saya sisipkan kisah di sini, mengagetkan dunia kedokteran di Timur Tengah. Seorang pengusaha, Masya Allah, punya keluarga yang sangat besar. Dia berpoligami, punya istri yang 4, kemudian anaknya banyak, harta kerbanya banyak. Perusahaan yang dia tanggung itu lebih dari 20 perusahaan di bawah naungan dia. Nah, teman-teman ya, jadi ada seorang ya pengusaha, punya perusahaan banyak, istrinya juga 4, perusahaannya itu lebih daripada 20 perusahaan ya. Dan ini tidak ada kaitannya dengan yang diklaim oleh orang-orang sufi itu bahwa ini Syekh Hariri ya. Ingat ya, kita harus berpikir cerdas ya. Jangan langsung menyimpulkan, wah ini Syekh Hariri. Enggak, Ustadz Khalid itu bukan menyebar khurafat. Dan ini adalah kisah nyata yang ada di Timur Tengah. Mari kita simak videonya. Orang kaya raya mampu. Subhanallah, satu waktu di umur 63 tahun dia datang periksa ke dokter, dia ngerasa nggak enak, sesak nafas. Waktu difoto di ronsen, tiba-tiba dokter yang foto itu kaget. Waktu selesai di ronsen, dia katakan, mana tadi pasien yang di ronsen? Mana pasien tadi? Pasien ini masih duduk di depan. Pastikan pasien ini cari di ruang kematian. Nggak mungkin, secara ronsen sudah tidak bisa. Jantungnya tidak berdetak. Iya. Orangnya tidak berdetak jantungnya. Subhanallah, pada saat dicek ternyata tidak berdetak betul. Ditanya, mana dokter ini tidak percaya, dia teriak, dia mengatakan ada orang mati baru di ronsen tapi bernafas, gitu kan. Dia panggil telepon teman-teman spesialisnya, kemudian ditelepon datang. Kemudian dikasihlah gambar tersebut kepada temannya mengatakan, mana jenazah ini? Kata temannya yang si dokter yang foto pertama, ini bukan jenazah, ini orang yang lagi duduk. Kaget dokter yang kedua, jantungnya tidak berdetak secara medis, nggak mungkin bisa hidup. Bagaimana ceritanya nih? Dipanggil, apakah ini punya Anda? Dia bilang, iya ini punya saya. Dicek lagi kedua kali, benar. Dua-dua dokter ini tahu secara teoritis, shock. Ini nggak mungkin orang mati nih. Nggak ada ceritanya nih. Dipakai alat USG pun jantungnya tidak berdetak. Kok bisa hidup nih? Bisa ngobrol. Telepon teman-temannya. Sampai dokter-dokter yang asli dari Jazirah Arab pun yang ada di Eropa, dokter spesialis pada datang keesokan harinya, cek, nggak percaya kejadian ini. Dicek ternyata benar. Kemudian ditelusurin lah, kira-kira bagaimana bisa orang ini masih bernafas, masih ngomong. Si pasien ini mengatakan, ada apa sebenarnya? Dia bilang, orang seperti Anda nggak mungkin hidup, sudah mati. Lalu kata dia, apakah orang seperti saya, jantung tidak berdetak, bisa punya keluarga? Mereka bilang, mustahil. Dia bilang, saya punya istri, dan saya melayani mereka. Apakah orang seperti saya bisa bekerja? Dia bilang, mustahil, saya menaungi 20 perusahaan saya. Semuanya bisa berjalan, mereka nggak percaya. Sampai datang seorang dokter yang senior dari Jerman, datang khusus karena kasus masalah ini, diundang oleh dokter-dokter spesialis tadi. Dicek, ditemukan ternyata teman-teman sekalian di bagian bawah jantungnya ada urat-urat saraf seperti
terbuat ya, seperti dibuat secara alami yang mengalirkan darah-darah tertentu sehingga ada pompa nafas di situ. Nah, teman-teman semuanya yang dirahmati oleh Allah SWT, jadi berbeda ya dengan kisah yang diklaim oleh orang sufi itu, yaitu Syekh Hariri itu tidak memiliki jantung. Kemudian ditanya oleh dokter, kemana jantung Anda? Katanya malah, jantung saya itu saya titipkan kepada kekasihku Nabi SAW yang ada di Madinah. Coba, kita harus berpikir cerdas ya. Jangan main klaim Ustadz Khalid ini penyebar khurafat ya. Enggak, Ustadz Khalid ini sering mengatakan bahwa orang-orang sufi ini khurafat. Malah menceritakan Syekh Hariri. Bukan, ya, bukan. Jangan main klaim. Itu berbeda dengan apa yang diceritakan oleh Ustadz Khalid. Ini benar-benar menurut penelitian bahwa jantungnya itu ada, akan tetapi di bawah jantungnya seseorang itu ada saraf-saraf, otot-otot yang bisa memompa, fungsinya itu seperti jantung. Ini sering saya katakan ya. Kita harus berpikir cerdas. Ya. Jangan menyimpulkan Ustadz Khalid ini menceritakan Syekh Hariri. Padahal Ustadz Khalid ini Wahabi ya, seperti itu. Terus menolak karomah ya. Kita ini tidak menolak karomah, Ahlussunnah wal Jamaah tidak menolak karomah, akan tetapi jangan berlebihan ya tentang masalah itu ya. Kita harus teliti, kita harus timbang Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Mari kita simak kembali. Tidak ada di manusia lain, cuma di orang ini saja. Semua dokter mengatakan ini nggak masuk di akal, nggak ada manusia seperti ini di dunia. Jantungnya sudah tidak bergerak, tapi masih bisa hidup karena dari rongga-rongga urat saraf yang keluar itu bisa masuk udara, oksigen dan terpompa akhirnya hidup. Dan hidupnya normal, gitu kan? Subhanallah, ini sesuatu keajaiban. Lalu kemudian ditanggapi oleh seorang syekh yang memang teman dekatnya orang ini mengatakan, yang saya tahu, ini semua disampaikan dalam khutbah Jumat. Lalu dia mengatakan, yang saya tahu orang ini tidak pernah ketinggalan puasa Senin Kamis, tidak pernah ketinggalan puasa Ayyamul Bid. Semua puasa sunnah dan wajib dijalankan, dan tidak pernah buka puasa sendiri, pasti buka puasain orang lain. Tidak ada kegiatan sosial, bangun buat gali sumur, bangun masjid, bagi kitab Al-Quran, tidak pernah kecuali dia ada di situ. Walaupun andilnya tidak besar, tapi selalu ada. Orang tuanya selalu dibaktiin, selalu bersedekah, selalu kalau datang kepada saya diskusi tentang masalahnya orang. Ini ada tetangga saya punya masalah begini, bagaimana jalan keluarnya secara syariat, dan seterusnya. Hidupnya sibuk dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ciptakan urat saraf khusus sehingga bisa terpompa ya, udara masuk ke jantungnya. Tidak ada operasi. Ini yang dikatakan yaj'al min amrihi yusra. Mudah, aneh, dokter nggak masuk di akalnya. Dan ini banyak orang subhanallah lupa dengan Allah Azza wa Jalla. Mereka tidak tahu kalau kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Sakit, dokter, dok, bagaimana saya bisa sembuh? Subhanallah. Sebelum pergi akhi, ukhti, bilang, ya Allah, jadikan dokter ini penyebab saya sembuh insya Allah. Tapi kita tidak bergantung pada manusia. Kata Nabi SAW dalam hadis qudsi riwayat Bukhari, kata Allah Azza wa Jalla, hai anak Adam, kalau kau menggantungkan nasibmu pada aku akan memenuhi semua kebutuhanmu. Tapi kalau kau menggantungkan nasibmu pada selain aku, maka aku akan biarkan kau dengan ketergantunganmu. Ya udah, terserah kamu, tidak akan bisa ditolong, gitu kan? Tapi kalau Allah Azza wa Jalla turun tangan, sudah berbeda ceritanya teman-teman sekalian. Nah, teman-teman semuanya yang dirahmati oleh Allah SWT, begitulah penjelasan dari Ustadz Dr. Khalid Basalamah tentang mengisahkan ada seorang pengusaha yang punya perusahaan lebih daripada 20. Pengusaha ini mengalami sesak napas, kemudian dibawa ke rumah sakit dan diteliti oleh dokter, jantungnya itu tidak bergetar, ya, tidak bisa memompa. Akan tapi orang ini bisa hidup tanpa jantung. Setelah diteliti oleh dokter yang senior, ternyata di bawah jantung itu ada urat-urat saraf yang fungsinya itu seperti jantung. Kemudian kata Ustadz Dr. Khalid Basalamah, yaitu yang mengisahkan tentang seorang pengusaha ini adalah ketika khutbah Jumat yang dikisahkan di mimbar, ya, yaitu tentang seseorang yang hidup tanpa jantung ini. Waktu itu syekh tersebut itu mengatakan bahwa seorang pengusaha ini banyak mengamalkan, ya, yaitu puasa sunnah, Senin Kamis maupun puasa apa. Jadi banyak mengamalkan ibadah-ibadah, yaitu membangun masjid, berbakti kepada orang tua. Dan setiap ada kegiatan-kegiatan, itu seorang pengusaha ini selalu hadir ada di tempat tersebut. Nah, maka dari itu ya teman-teman yang dirahmati Allah, dan kisah tersebut itu tidak ada kaitannya dengan Syekh Hariri yang hidup tanpa jantung, kata orang sufi, ya. Dan ketika ditanya oleh dokter ya, yang Syekh Hariri ini katanya jantungnya itu dititipkan oleh kekasihku Nabi SAW. Subhanallah ya. Ini kisah ini benar apa enggaknya ya?
masa jantungnya dititipkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba pikir, kita berpikir cerdas, jangan berlebihan ya, gulu terhadap seseorang yang ditokohkan ya. Kita harus timbang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai mudah dibohongi ya oleh orang-orang yang mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa dilihat secara sadar ya. Itu semua bohong. Kalau melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam mimpi ya. Dan yang dikisahkan oleh Syekh Hariri ini bisa melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sadar. Berbeda dengan yang dibicarakan oleh Ustadz Dr. Khalid Basalamah, yaitu seorang pengusaha, mempunyai perusahaan lebih daripada 20, dan mempunyai 4 istri, ya. Berbeda dengan Syekh Hariri. Jadi jangan main klaim saja ya. Kita harus berpikir cerdas. Nah, teman-teman semuanya, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.